Ia meluluhlantahkan berbagai pilar yang menopang pilar di negeri ini. Carut-marut tak hanya terjadi di sektor politik dan hukum. Kondisi di mana rakyat kecil semakin tertindas setelah dihujam proyektil sains. Demi mengenyangkan perut kapitalis. Tahun ini merupakan periode pemulihan ekonomi Indonesia setelah sempat tertekan sangat dalam akibat COVID-19. Neraca perdagangan mencetak surplus selama 19 bulan berturut-turut hingga November 2021. Neraca perdagangan melanjutkan tren surplus sebesar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat pada November 2021 seiring dengan menguatnya permintaan ekspor dan kenaikan harga komoditas. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia di Januari sampai November 2021 secara keseluruhan tercatat surplus sebesar 34,32 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada 2020. Semeraut kebijakan pemerintah membuat ekonomi wong cilik bertambah kerdil. Di penghujung 2021, begitu terasa beratnya ketika harga kebutuhan sembako dimainkan oleh para tengkulak berdasi. Diprediksi kondisi ekonomi yang positif akan berlanjut di tahun 2022. Tahun 2022 itu ekonomi kita bisa dipastikan tetap positif, Mbak. Tetap positif. Namun memang sangat tergantung sekali dengan apakah ada varian baru yang lebih berbahaya dari Omicron ataupun lebih berbahaya dari varian sebelumnya seperti Delta ataupun Alpha gitu kan. Nah, disinilah yang nanti akan faktor inilah yang bisa menyebabkan atau membuat ekonomi kita bisa surplus atau enggak gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya oleh pemerintah bahwa ketidakpastian dari pandemi ini masih ada. Karena kita belum bisa menemukan obat yang relatif efektif gitu kan. Simaklah, setidaknya ada 4 bahan pokok yang terpantau naik harganya. Di antaranya telur ayam, daging ayam, minyak goreng, hingga cabai. Telur ayam menjadi salah satu komoditi bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan drastis. Harganya tembus hingga Rp31.000 per kilogram. Atau naik 30% dari harga normal yang biasa dipatok berkisar Rp20.000 sampai Rp25.000. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHIPS), rata-rata harga telur ayam negeri di pasar tradisional seluruh Indonesia hingga tanggal 16 Desember 2021 tercatat Rp26.200 per kilo. Ketika PPKM itu dilonggarkan, ya kan, dengan catatan bahwa stok telur itu relatif rendah gitu kan, ketika PPKM itu dicabut, maka otomatis itu akan meningkatkan harga gitu, karena permintaan pasti akan tinggi. Namun memang stok telur itu relatif lebih rendah gitu, karena peternak ayam telur pun itu juga akan hati-hati dengan stok yang dimilikinya gitu. Makanya mereka tidak berani untuk menstok seperti keadaan normal gitu. Bahwa mereka ada risiko ketika pemerintah menerapkan kebijakan PPKM level 3, level 4, itu otomatis permintaan untuk telur mereka akan berkurang gitu. Dan itu akan merugikan mereka gitu. Daging ayam pun sukses membuat para pedagang mengeluh. Harga daging ayam negeri di pasar tradisional saat ini mencapai Rp30.000 sampai Rp40.000 per ekor. Minyak goreng pun turut membuat pusing. Harganya tembus Rp38.000 hingga Rp40.000 per liter. Hal mengejutkan adalah dari sektor cabai rawit yang tembus Rp125.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai tercatat berkisar antara Rp15.000 sampai Rp20.000. Itu kan permintaan palm oil dunia kan meningkat tuh, karena
memang pemulihan ekonomi global sedang terjadi gitu kan. Nah, itu memang untuk harga palm oil itu akan meningkat ketika ekonomi Indonesia atau ekonomi global itu tengah membaik gitu. Nah, tahun depan itu memang banyak sekali yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak akan setinggi tahun 2021. Artinya adalah ada penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi global gitu. Nah, di sini yang saya lihat adalah nanti ke depannya tahun 2022 itu akan terjadi peak atau harga tertinggi dari palm oil gitu. Nah, ketika itu mencapai harga tertinggi, itu harga akan turun kembali. Sungguh ironi. Semuanya tampak tak begitu sesuai dengan harapan rakyat di kala pandemi. Beban di pundak begitu berat hingga masalah ekonomi turut dipikirkan oleh anak di bangku sekolah dasar. Jebakan hutang membayangi Ibu Pertiwi. Isu ini menjadi perbincangan panas di tahun 2021. Infrastruktur memperkosa anggaran negara. Padahal, negeri ini kaya dengan sumber daya alam dan manusia. Pertanyaannya, apakah pemerintah percaya kepada rakyatnya untuk mengelola sendiri semua itu? Tidak. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah meminta bantuan negara lain dalam mengelola sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satunya. Bisa jadi, proyek KCJB merupakan jembatan utama masuknya jebakan utang dari Cina. Jika proyek KCJB gagal, kemungkinan Cina akan meminta kompensasi berupa proyek dengan matok harga yang mahal atau mengakuisisi dan meminta proyek lain. Perlu diingat, jebakan utang ini sudah menelan korban di negara lain. Meski menuai kritikan dan dinilai melanggar janji yang sudah diikrarkan berulang kali, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan uang APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Bisa dibilang hutang yang selama ini periode Pak Jokowi itu tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan memang tadi untuk infrastruktur, untuk pertahanan negara, sama untuk membayar hutang yang sudah kita lakukan. Gitu istilahnya, tidak ada alokasi hutang itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat di struktur APBN tahun 2014 sampai tahun 2019 itu memang untuk peningkatan belanja sosial itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan belanja infrastruktur sama untuk belanja pembayaran hutang gitu, untuk pertahanan negara juga. Kementerian Keuangan Indonesia mengatakan jika sumber pendanaan untuk kelanjutan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan disuntikan penyertaan modal negara PMN adalah sebesar 4,3 triliun rupiah. Belum usai beban negara menanggung mega proyek ini. Sebagian orang memaksakan untuk segera memulai pembangunan komplek ibu kota negara yang baru. Mereka ngebet untuk memindahkan IKN ke Kabupaten Penajam Pasir Utama, Kalimantan Timur menggantikan DKI Jakarta. Lihatlah, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sudah terbentuk. Ketuanya pun sudah ditunjuk. Padahal, Undang-Undang IKN belum selesai dibahas bersama DPR. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 menyebut bahwa IKN masuk dalam program prioritas 2022. Pemerintah pusat bahkan menganggarkan 510,79 miliar rupiah untuk proyek pemindahan ibu kota baru tersebut. Lagi-lagi, rakyatlah yang akan menanggung beban dari dampak semua ini. Pemerintah seperti sedang bermain tarik tambang anggaran. Mereka menarik utang bukan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan ibu kota baru semestinya tak masuk dalam skala prioritas 2022. Alasannya, kebutuhan pembiayaan kesehatan, sosial, dan ekonomi
terkait pandemi COVID-19 masih jauh lebih penting. Di sini yang saya khawatirkan ketika APBN kita ini banyak tersedot kepada hal-hal yang demikian, itu pemerintah melupakan hal yang terpenting adalah pandemi belum usai, dan ketika suatu saat itu bisa terjadi lonjakan kasus kembali dengan gelombang ketiga, yang pasti di situ akan meningkatkan kebutuhan untuk belanja sosial, belanja kesehatan, dan sebagainya. Diduga ngototnya pemerintah melakukan pembangunan IKN dimulai tahun depan lantaran kepalang tanggung menawarkan lahan investasi ke investor luar. Ini saya kira sebuah visi besar, jangka panjang, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun yang akan datang dalam rangka mempersiapkan negara ini untuk masuk sebagai sebuah negara maju. Makanya kita dorong tuh sebenarnya untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu kalau bisa ditunda dulu sama seperti IKN gitu. IKN kita tunda dulu gitu kan, setelah pandemi baru kita membahas lagi mengenai ibu kota negara baru gitu, dan tidak menjadi hal yang urgent bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota saat ini juga gitu, di tengah pandemi seperti ini yang relatif sebenarnya lebih dibutuhkan penanganan pandemi dibandingkan kita memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Rezim ini mengklaim jika kondisi ekonomi negara ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi masyarakat melihat begitu banyak kertas-kertas tagihan utang yang berserakan dan semakin menumpuk. Hanya satu pertanyaan, apa yang Anda pikirkan?